kita kedatangan tamu spesial dari Lida. Iya, Lida. Oke. Tahun 2018. Oke, jadi hujan-hujan begini dia dengan senang hati dia mampir di sini. Ini rumah saya. Jadi dia bela-belain mau ke sini buat konten sama-sama dengan Bintang TV karena ada beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dibahas. Tapi sebelum itu mungkin dari Febri atau teman-teman di rumah ada yang mungkin belum kenal Febri ya? Mungkin. Berarti harus perkenalan ulangin. Iya. Iya, oke. Buat teman-teman yang belum kenal, ini mungkin Febri bisa kenalan langsung dengan teman-teman di rumah dulu. Iya, kalau perkenalkan nama saya Febri Butolo. Saya salah satu finalis Liga Dangdut Indonesia tahun 2018 dan bersama Yun Lukum. Oke, silakan. Silakan bosku. Aman. Mana punya ide? Oke, di sini kan saya sendiri kan belum pernah merasakan bagaimana sih rasanya di sana itu dengan teman-teman di karantina itu saya tidak tahu kan. Ya. Jadi saya pingin Febri itu bisa berbagi dengan kita-kita di rumah kira-kira rasanya di karantina waktu di Lida, di Indosiar. Lida, ya. Jadi rasanya di karantina di sana itu gimana sih? Ada tidak yang bisa dibagi, di-share dengan kita-kita di sini? Kalau di karantina waktu itu waktu itu kan kita berlima. Nah, dan masuk di karantina itu pakai bahasa biasa juga bisa. Siap. Okay. Salah satu yang paling membosankan itu waktu tak kurung di dalam. Berarti sama sekali tidak bisa keluar-keluar. Tidak bisa. Oh, jadi kalau misalnya kita ini fans Febri Butolo, kita datang mau antar baju atau topi, baru kita mau kasih bagaimana? Lewat security. Oh, lewat security. Jadi security. Itu. Oh. Oke. Kira-kira bisa berapa lama itu Febri di sana waktu di karantina? 1 minggu. Cuma 1 minggu? 1 minggu. Selama 1 minggu itu latihan terus. Oh, berarti latihan terus. Iya, latihan terus. Itu yang bakal saya latih beda-beda? Tidak, Coach Adibal. Coach Adibal. Berarti banyak ilmu dong. Selain latihan ada tidak ilmu-ilmu lain yang dapat di situ? Bukan ilmu kanuragan, kanuragan ini ilmu-ilmu yang mungkin bisa jadi vokal suara kayak atau apa? Banyak ilmu yang turun dapat di sana. Lalu kita salurkan sama teman-teman yang masih calon-calon pemula yang ingin ikut ajang yang berikutnya lagi. Oh, itu salah satunya ya. Nah, ini kalau di setiap tempat itu kan biasanya kan ada tamang yang baku bawa terus bukan harim ini. Tapi orang yang pas orang sampai di karantina ada yang kayaknya klop dengan orang yang jadi teman, sahabat. Ada tidak satu orang yang di sana yang lebih akrab dari teman-teman lain? Maksudnya dari laki-laki bukan perempuan ini nggak maksudnya yang dari satu provinsi atau provinsi lain? Oke, yang dari satu provinsi dulu. Kalau yang dari satu provinsi itu teman yang paling dekat itu Alim dan Melki. Oke. Itu memang Alim dan Melki itu orang yang tidak bisa dilupa dari dorang itu apa? Yang tidak bisa dilupa dari dorang itu tidur bajalan tiba-tiba ini dorang baik baru apa lagi pokoknya seru berteman sedebat baku teman dorang itu gagah. Oke. Nah, kalau misalnya dari provinsi lain? Provinsi lain kayaknya ada tidak terlalu. Iya, tidak terlalu. Kadang cuman menghabiskan waktu itu cuman sama satu teman yang dari sini. Provinsi. Oke. Memang mulai Febriola ini gagah men. Aman bosku. Nah, sekarang kan sekarang kita minum dulu. Boleh. Nah, ayo. Nah, beberapa hari ini kan Wiranti baru pulang kan? Oke. Sekarang orang langsung mulai menjuru. Tadi kan orang mengulik kehidupan Le Febri waktu di sana. Jadi sekarang kita mau pingin tanggapan dengan Febri. Sekarang kan ada talenta baru, Wiranti, ada lagi Usman. Nah, dari dua
dua karakter, kan setiap talenta ini kan ada karakter tersendiri. Iya. Ya, saya ingin tahu kira-kira dari dua talenta ini karakter mana yang menurut Febri suaranya itu punya karakter gitu. Kalau menurut saya suaranya Bukan bagus. Punya karakter ini bukan Punya karakter. bagus. Dua-duanya punya karakter. Oke, dua-duanya. Berarti Ya, karena orang yang sudah pernah ikut di ajang itu kan memang orang yang pilihan. Oke. Jadi udah memang bertalenta dan punya karakter masing-masing. Aman. Nah, di antara postingan Febri yang diposting di Facebook, ada yang menurut saya sedikit menarik untuk dibahas. Nah, itu sebenarnya tujuan utama kenapa dia saya undang ke sini. Sebenarnya ada juga yang satu nanti sebenarnya saya undang, cuma mungkin dia punya halangan. Nah, jadi menurut saya Febri kayaknya yang pantas menjelaskan ini. Nah, di antara postingan Febri nanti akan saya tampilkan di sini atau di sebelah sini. Nah, dia kebetulan posting di situ lumayan panjang dan kayaknya menyudutkan atau sempat menyinggung seseorang, tapi kita tidak akan sebutkan nama ya. Nah, kita tidak akan sebutkan nama, dia sempat menyudutkan di antara dua talenta yang baru pulang ini gitu. Nah, jadi saya ingin tahu sebenarnya ada apa ini, Bang? Kalau soal saya tidak, maksudnya bagaimana ya? Tidak usah Perpanjang gitu. Iya, cuman maksudnya begini. Kita kan sama-sama anak lidah. Oke, Pak. Pokoknya unek-unek kasih keluarin. Nanti kalau misalnya Orang kan sama-sama anak lidah. Kita kan sama-sama anak lidah. Sama-sama anak lidah itu kan bisa kita mau kasih arahan-arahan atau nasihat yang baik buat sama-sama anak lidah tuh. Jangan saling menjatuhkan macam itu kan di postingan kan dia posting ada yang tanya. Orang posting kan 5 orang. Oh iya, yang iya. dari Duta Provinsi Gorontalo yang top berapa besar. Baru ada yang salah satu yang dari masyarakat itu inbox kan, dia bilang kenapa kakak beradik 2F tidak termasuk juga, karena kan dorang yang tidak termasuk itu Febri, Alim dan Fikri. Oh iya, saya sudah mulai paham ini. Lanjut. Nah, jadi dia kan tanya kenapa tidak masuk kata Alim, Febri dan Fikri. Kalau mau pikir dorang sama-sama mengharumkan nama baik Gorontalo. Oke. Nah, dan ini yang si dia itu. Iya, oke. Nah, ya langsung dia jelaskan karena dorang tidak termasuk anak dari dorang tidak termasuk duta dari provinsi. Dorang tidak termasuk singkatnya seperti itu Provinsi Gorontalo, cuma Yuyun Lukum. Nah, di situ saya memang ganas sekali sebenarnya kita ini sebenarnya buta dangdut, buta lidah itu seperti apa sebenarnya. Kalau bagaimana ya, ada yang lebih paham. Jadi buat teman-teman di rumah kalau ada yang paham dengan masalah ini bisa komen di kolom komentar ya, karena untuk lidah dangdut ini saya agak buta. Jadi kalau bisa saya tangkap bahwa apa yang dibilang Febri, dia ini sebenarnya termasuk di situ. Tapi yang tiga ini termasuk. Kalau kemarin itu kan dorang yang 5 orang ini cuman ikut audisi lagi seleksi di Jakarta. Itu belum ada gelar duta, belum karena yang masuk gelar duta itu nanti sudah tampil di Indosiar. Begitu, yang sudah tampil di Indosiar. Yang ini dia dia kan bilang, yang orang yang komentar ini dia bilang karena dorang tidak termasuk duta Provinsi Gorontalo, cuma Yuyun Lukum. Kalau misalnya, jadi kan ini hanya dari pihak Febri Butolo kan. Ini sebelumnya pas ada masalah ini sudah kontekan langsung sama Alim, Fikri. Terus dengan siapa itu? Yang satu itu sudah yang punya masalah ini. Kayaknya dia sudah tahu, tapi diam. Oh, jadi kalau misalnya kapan-kapan si dia mau kita undang, nanti kita undang. Kalau memang mau, nanti kita buat lagi video di mana di situ ada Febri, di situ ada dia. Nanti kalau memang memungkinkan kita adakan mereka semua di sini. Kalau soal mau dipermasalahkan itu tentang duta itu,
tentang itu duta memang tidak jadi ini, cuman kayaknya dia setidaknya kan harus pikir dulu perasaan orang. Oh, berarti Kalau mau pikir kan, orang kan anak-anak lidah, jadi yang tidak termasuk dia bilang itu duta itu, silakan saya tersinggung, apalagi yang lain. iya. Oh, setidaknya menghargailah dari para seniornya lah, Nah. gitu ya. Itu kayaknya pandang enteng bosku. Sabar coba minum dulu, jangan gerak kaget kita kan sebagai di pelungku ini. Jadi sebenarnya Febri ini agak sedikit sabar juga ya. Dan kalau mau pikir itu si dia itu anak didik. Oh, berarti tidak gagal telepon. Sabar penonton. Anak didik. Dari dulunya dengan saya terus. Saya manggung di mana tetap dengan saya. Berarti tidak sangka kalau ada kalimat-kalimat atau postingan yang keluar seperti itu ya? Iya. Tidak sangka ya. Masa seorang dia tega Melupakan ayahnya sendiri. Kalau mau dipikir kan, orang yang kalau pasal kasarnya, orang yang lebih senior daripada dia toh. Iya, Jadi iya. kalau soal baku pandang enteng, tidak bagus. Iya. Jadi saling menghargai saja. Saling menghargai, apalagi Sifat saya kirim lagi di status, saya bagi lagi. Kenapa orang piagam? Nah, ini yang saya maksud. Ini gunanya kita teman-teman YouTuber media. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti ini buat teman-teman di rumah, undang kita media. Jadi jangan hanya lewat status. Kira-kira kita klarifikasi lewat media. Jadi duduk sama-sama. Musyawarah sama-sama. Musyawarah, kita sediakan alamat alamat tumbak, alamat apa. Nah, itu pokoknya intinya itu gunanya kita sebagai media. Jadi kita ini teman-teman YouTuber, teman kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah, tapi lihat dulu masalah seperti apa, jangan asal diposting, jangan asal di-share, jangan asal dibagikan, dipublikasikan. Nah, masalah-masalah seperti ini sebenarnya tidak bisa dibiarkan hanya sekedar lewat status. Jadi kita harus butuh orang lain yang bisa memfasilitasi, ya kayak video ini bisa mengklarifikasi. Kira-kira dari Febri sendiri dengan adanya kita teman-teman YouTuber ada manfaatnya tidak? Ada. Asik. Decium dong. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah yang mungkin bisa di-share ke kita publikasikan dalam bentuk klarifikasi. Jadi jangan sungkan-sungkan hubungi kita ya, kita teman kalian. Dan juga begini kawan, begini bosku. Pegang akunnya itu pacarnya, dan pacarnya yang nulis itu status, itu yang nulis itu komentar itu. Oke. Ya kita juga tidak tahu kalau itu benar atau tidak ya. Tidak tahu, pokoknya. Tidak tahu. Itu dia yang bilang. Pacarnya yang bilang. Pacarnya yang bilang. Oh, mungkin saja itu ya kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu itu benar atau tidak. Jadi kapan-kapan kalau misalnya si dia nonton ini kontak kita, nanti kita buatkan lagi video klarifikasi seperti ini. Bicara empat mata dan share ke teman-teman di rumah. Dan kalau misalnya memungkinkan nanti kita akan pertemukan. Jadi bukan cuma lewat WA, status atau apa, kita akan pertemukan antara Febri bla 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 dan bla 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 bla. Kita akan coba pertemukan. Nah Febri, ini mungkin pertanyaan terakhir. Siap bosku. Karena berhubung juga jam sudah mulai menunjukkan pukul 1 tengah malam. Jadi pertanyaan terakhir, kira-kira ada tidak yang ingin disampaikan ke teman-teman di rumah yang mungkin kedepannya mereka ingin melanjutkan perjuangan kalian di LIDA? Maksudnya ada bibit-bibit lainnya. Misalnya ada bibit-bibit baru yang ikut lagi LIDA dan ada pesan tidak buat mereka supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi kan? Kalau pesan saya yang buat bibit-bibit baru yang mau ikut lagi di ajang kompetisi 2021, yang intinya rendah hati, tidak sombong, kalau di pesta jangan minta maaf. Gimana nih? Semangat Iya, pokoknya jangan patah hati dan tetap semangat. Optimis, usahakan jadilah macam orang bilang itu, masa kita bisa
Asai, masa kita bisa. Masa dorang bisa kita tidak bisa. Kalau macam ngapa itu bilang ilmu jadilah padi. Semakin dia tinggi semakin merunduk, bosku. Merunduk bukan karena setua, karena tidak. Ada baba air di bawah. Dia tak turun ke bawah. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan sosok yang satu ini, karena beliau juga ini kayaknya masih banyak lagi yang perlu diulik dari kehidupan Febri Butolo, karena dia ini pernah mengharumkan juga nama Gorontalo di ajang Liga Dangdut Indonesia. Jadi buat kalian yang masih penasaran, komen di kolom komentar kalau kita masih cocoknya buat apa lagi dengan Febri Butolo. Buat teman-teman di rumah, sehat terus karena sekarang lagi marak-maraknya virus corona. Febri juga sudah kita lo tetap waspada. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada rinduku. Engkaulah tahu